Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia di mana saja. Apa kabar? Selamat tahun baru, mudah-mudahan selalu sukses. Ketemu lagi di Tim Blog Channel. Sekarang ini saya akan membahas tentang satu hal yang mungkin masih menjadi problematika bagi semua. Kalau dulu pernah kita ngomong soal Omnibus Law bersama, kalau nggak salah, aku dengan Mas Anand Zubaidi, seorang pakar hukum dari UI. Ini sekarang juga dari UI. Kelihatannya UI sangat responsif ya terhadap undang-undang cipta kerja. Ini ada apa ini? Jadi pertanyaan. Kebetulan sekarang ini saya bersama Mas Muhammad Adres Akmaludin, atau dia dikenal dengan sebutan Mas Adin Akmaludin. Iya Mas? Iya, saya Dari mana Mas? dari Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dari. Kalau dari tampangnya sebenarnya jangan jadi pengacara, harus jadi artis ini. Mas panggilannya Mas Adin ya? Iya. Mas ini gini loh, saya itu kan apa ya? Saya nggak ngerti karena saya awam soal hukum. Ini kok pemerintah itu melalui Presiden Jokowi, gitu, atau Presiden Jokowi melalui pemerintah, atau pemerintah melalui Presiden Jokowi. Nah, jadi menerbitkan Perpu. Iya. Nah, sebetulnya apa sih Mas kepentingannya Perpu itu di dalam hubungannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Betul. Jadi saya coba jelaskan mengenai Perpu dulu ya. Jadi Ya. Perpu itu kan timbul akibat ada kegentingan yang memaksa. Di mana Presiden itu melihat ada kegentingan yang memaksa ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini diimplementasikan. Nah, tetapi saya melihat ada suatu hal yang luput dari Presiden untuk melihat permasalahan kenapa Perpu itu harus dimunculkan. Karena permasalahan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu yang paling pokok adalah proses pembentukannya. Karena mengingat di putusan Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu secara formil itu cacat karena dia tidak meaningful participation. Dia tidak memberikan partisipasi publik yang cukup begitu Untuk membuat Undang-Undang Cipta Kerja itu. betul, dan itu adalah masalah pokoknya yang sekarang karena Mahkamah Konstitusi pun belum menyentuh dari segi materialnya, tetapi justru Perpu ini seakan-akan menganulir Undang-Undang Cipta Kerja dengan cara yang sama saja tidak meaningful participation. Karena meaningful participation itu dapat terjadi ketika undang-undang itu dibahas secara bersama-sama, melibatkan banyak Bersama. pihak. seluruh stakeholder yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu harusnya ditarik lagi. Nah, yang menjadi permasalahan di Undang-Undang Cipta Kerja itu kan tidak mengikut sertakan stakeholder itu dan dibentuknya secara cepat. Nah, apakah Perpu itu bisa menjawab kekosongan itu tadi? Ternyata kan tidak, karena Perpu itu lebih ke subjektif dari Presiden dan tidak ada meaningful participation dari masyarakat. Jadi penyakitnya apa, obatnya apa gitu, kayak satu hal yang menurut saya kontradiktif gitu. Jadi penerbitan Perpu itu juga hampir sama dong dengan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak melibatkan banyak partisipasi masyarakat itu. Betul. Jadi yang jadi masalah itu dari Undang-Undang Cipta Kerja yang harus diselesaikan adalah mengenai meaningful participation. Oke, meaningful participation itu maksudnya begini, ketika statusnya Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang bagaimana? Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah dicabut melalui Perpu ini di dalam pasal yang paling bawah sendiri itu dinyatakan dicabut. Nah, meskipun demikian belum berarti permasalahan yang timbul akibat Undang-Undang Cipta Kerja ini menjadi selesai akibat adanya Perpu ini. Karena kalau saya melihat ada banyak permasalahan yang ternyata hadir kembali di dalam Perpu Cipta Kerja yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Nah, kalau tadi Mas Adin mengatakan bahwa Perpu itu dibuat karena ada situasi darurat. Betul. Sekarang kalau dalam kasus ini yang darurat apa? Nah, daruratnya itu karena Undang-Undang Cipta Kerja ini kan dianggap menjadi undang-undang yang tidak mudah diimplementasikan atau tidak apa ya? Undang-undang ini sulit diimplementasikan baik itu oleh pengusaha maupun oleh para pekerja begitu. Karena banyak yang multitafsir, kemudian banyak yang menimbulkan anomali, tetapi perubahan ini pun juga tetap menimbulkan anomali karena apa? Yang harus dijawab, yang harus dijadikan kegentingan yang memaksa kalau menurut saya itu seharusnya sebelum materinya itu Presiden Jokowi harus melihat dulu formilnya, proses pembentukannya itulah yang kegentingan memaksa. Kenapa? Karena tren di tahun ini
adalah pembentukan undang-undang secara cepat yang tidak meaningful participation. Menurut saya itu suatu hal yang sangat genting, yang seharusnya menjadi concern oleh presiden untuk membuat perpu, seharusnya untuk membuat perpu bagaimana presiden itu bisa menjamin proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan syarat formil yang ada di undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu ada keterbukaan, kemudian kedayagunaan, kehasilgunaan, dan lain sebagainya itu. Nah, menurut saya seharusnya sebelum melihat substansinya, presiden itu harus melihat prosesnya dulu. Suatu undang-undang itu akan menjadi gagal ketika proses pembentukannya saja tidak mendapatkan konsensus dari publik. Nah, undang-undang cipta kerja ini kan seperti itu. Makanya MK menjelaskan bahwa undang-undang cipta kerja itu tidak meaningful participation. Seperti itu. Kalau bagi pekerja sendiri, bagi kaum pekerja lah, kaum buruh itu terasa nggak ada, maksudnya ada kerugian, ada kesulitan, ada permasalahan di dalam undang-undang cipta kerja yang sekarang statusnya kan masih di 2 tahun yang harus di. Nah, kalau di Perpu ini akan menimbulkan masalah bagi pekerja. Untuk menjawab ini, saya kira saya tidak berkompeten karena saya lebih khususnya ke proses pembentukannya undang-undang. Ada nggak bisa nggak menganulir Perpu? Dalam misalkan Perpu nih, kemudian misalnya kalau cipta kerja kemarin terus katakanlah digugat atau di apa kan? Di uji material. Nah, Perpu bisa nggak? Bisa saja Perpu di uji material. Tapi sebelum di uji material, Perpu itu kan akan mendapatkan melalui proses persetujuan di DPR terlebih dahulu. Nah, ketika DPR tidak sepakat, maka Perpu itu dengan sendirinya akan tidak diberlakukan dan memberlakukan undang-undang yang lama begitu. Nah, itu waktunya berapa lama? Misalnya Perpu kan sudah berlaku nih ceritanya, ya kan? Nah, kemudian kan tidak setuju nih, saya tidak setuju. Saya bisa menggugat itu, saya melaporkan ke DPR. Bisa nggak? Bisa. Harus apa? Syaratnya misalnya ini kita mau menggagalkan Perpu nih, ya kan? Yuk kita gagalkan Perpu, katakan gitu. Selama tidak ada konsensus, tidak ada kesepakatan di DPR untuk memberlakukan Perpu itu, maka dia tidak akan menjadi undang-undang dengan sendirinya seperti itu. Oh, jadi Presiden Jokowi harus minta persetujuan DPR ya? Jadi Perpu itu, saya interupsi sebentar. Terus? Interupsi dulu ya. Di-cut dulu aja. Kita lanjut tadi gini dulu. Sekarang kalau Perpu yang sudah dibuat sekarang ini harus diapain caranya Mas Adi? Jadi Perpu itu kan masih subjektif dari presiden ya. Jadi dia akan berlaku objektif ketika sudah disetujui oleh DPR di masa sidang yang selanjutnya. Nah, ketika DPR itu tidak menyetujui, itu berarti Perpu itu dianggap tidak pernah ada begitu. Nah, ketika Perpu ini sedang berlaku, itu sebenarnya juga bisa diuji material kan setelah 45 hari. Setelah 45 hari. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini informasi cukup menarik bahwa Perpu yang dikeluarkan ini bisa diuji materialkan, ya, di mana, di MK ya? Di Mahkamah Konstitusi setelah 45 hari dikeluarkan. Betul. Dan Perpu ini bisa dianggap tidak berlaku apabila DPR tidak menyetujuinya. Karena kan itu subjektif sekali ya dari presiden. Iya, akan diobjektifkan melalui sidang di DPR begitu. Baik. Siap. Nah, kalau dari saya tuh mempermasalahkan bentuk undang-undangnya juga. Jadi Omnibus Law itu kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu membentuk sebuah anomali hukum. Saya menyebutnya anomali hukum. Kenapa? Karena Undang-Undang Cipta Kerja termasuk Perpunya itu mengubah undang-undang yang eksis dengan nomenklatur yang berbeda. Contohnya undang-undang ini terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah gitu yang tadinya ada di pajak gitu kan. Nah, ketika undang-undang itu berganti judul tapi mengubah undang-undang yang lama, artinya undang-undang yang lama ini sebagiannya masih berlaku. Nah, di dalam undang-undang yang lama itu memiliki asas-asas tersendiri. Nah, di undang-undang Cipta Kerja itu juga memiliki asas-asas tersendiri. Nah, ini pelaksanaannya bagaimana? Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja punya asas-asas, di dalam Undang-Undang lama punya asas-asas. Nah, ini akan menjadikan sebuah anomali hukum kalau menurut saya. Ditambah perubahannya juga. Nah, apabila yang diubah itu ternyata undang-undang yang awal. Nah, lantas Undang-Undang Cipta Kerja bagaimana? Apakah perubahan ini akan langsung berpengaruh ke Undang-Undang Cipta Kerja atau bagaimana? Dan kemudian
judulnya apa? Apakah perubahan undang-undang yang awal Hmm. atau judulnya adalah perubahan terhadap undang-undang cipta kerja? Hmm. Itu anomali yang cukup sulit untuk dijawab menurut saya. Oke. Wah, saya malah jadi pusing. Tapi satu hal yang menarik adalah bahwa ketika Presiden mengeluarkan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang ya. Betul. Nah, itu memang harus juga melewati uji material. Uji material itu dicoba dulu 45 hari ya. Iya. Memang 45 hari Lalu kemudian bisa diuji materi. lalu bisa diuji materialkan. Jadi teman-teman sekalian masih ada langkah-langkah untuk mereview Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden terkait dengan Omnibus Law. Betul. Karena katanya sekarang para pekerja itu di situ liburnya cuma nganu. Oh, kurangi lagi. Dikurangi lagi. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam sesi yang berikutnya bersama beberapa narasumber yang. Sampai ketemu lagi, salam.